Saya tidak peduli apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak. Saya tidak peduli karena itu tidak akan ada akibatnya. Selamat malam Abangku di channel Suarain Aja, karena setiap suara memiliki arti. Kali ini kita akan kuliah lagi, belajar lagi dengan Prof. Mahfud MD tentang menyikapi kasus ijazah Pak Jokowi. Kita lihat selengkapnya apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD. Oke, cek. Misalnya kasus ijazah Pak Jokowi yang sekarang ini, saya ikut bicara sebentar kemarin. Saya tidak peduli apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak. Saya tidak peduli karena itu tidak akan ada akibatnya terhadap proses ketatanegaraan kita. Dalam arti begini, taruhlah misalnya betul tuh ijazah Pak Jokowi palsu misalnya. Lalu ada yang mengatakan gini, kalau betul ijazah Pak Jokowi palsu, maka seluruh keputusan-keputusannya selama menjadi presiden itu batal, tidak sah. Saya bilang enggak lah, apa hubungannya? Itu kan hukum tata negara. Kalau pidana iya, pidananya bisa. Kalau terjadi pemalsuan itu karena kebohongan publik, karena pemalsuan itu bisa, tapi pidana itu tidak menyangkut ketatanegaraan ke orangnya. Kalau ketatanegaraan misalnya pengadilan memutuskan hari ini, presiden kemarin ijazahnya palsu, maka semua keputusan ijazahnya bubar negara ini. Undang-undang pemilu dia yang buat, pemilunya udah selesai, yang tanda tangan tuh presiden, apa tidak sah? Yang mengangkat hakim tuh tanda tangannya presiden, hakim MK, hakim. Seperti itu ya tadi. Bayangkan, misal nih ya, kita mengikuti sesuai dengan tuntutan atau narasi orang-orang yang mempertanyakan ijazah Pak Jokowi ini. Jika benar kemudian dinyatakan tidak otentik atau palsu, apakah bisa kemudian semua keputusan-keputusan yang dulu dianggap batal? Jadi apa negara ini? Tidak ya, berbeda. Jadi tidak bisa seperti itu. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Prof. Mahfud MD. Kita lanjutkan ya. MA. Apa putusannya batal semua? Pengangkatan menteri diangkat oleh Presiden dasar. Apa batal semua itu kebijakan perjanjian internasional dan sebagainya? Tidak bakal tidak sah. Karena apa? Kalau pendekatannya hukum tata negara dan hukum administrasi negara, itu dalilnya itu keputusan yang sudah dibuat secara sah oleh kedua belah pihak. Itu harus dijamin kepastian hukumnya. Wah, itu berlaku. Kalau salah ya sudah, misalnya kita kontrak dengan Cina, bikin jalan tol gitu, bikin kereta api gitu. Karena kita tidak senang lalu mau batal, ya Cinanya tidak mau. Kita terikat oleh hukum internasional juga dalam sengketa internasional. Atau kampus-kampus ini menjadi tidak sah semua ijazahnya. Karena apa? Yang mengangkat menteri, rektornya yang menandatangani ijazah itu. Menteri itu diangkat oleh presiden. Oleh sebab itu jangan terlalu ngelantur. Bicara keabsahan ijazah presiden kok dibilang lalu keputusannya tidak sah. Karena saya mengatakan begini, ini ada aja yang nanggapi. Saya lihat di TikTok. Seakan-akan apa? Mahfud MD sekarang sudah berubah. Sudah mendukung Pak Jokowi. Dia mengatakan bahwa kalau ijazahnya Pak Jokowi palsu, keputusannya tidak batal. Lah iyalah, bukan karena mendukung, memang begitu. Coba, teori apa yang bisa menyatakan itu? Kecuali pidana ya. Kalau pidana personal, bukan pada keputusan ketatanegaraannya. Iya, saya bilang. Yang saya katakan begini, ada yang tanya juga, Pak Mahfud, Anda kok nggak ikut-ikut nih? Ikut dalam gerakan menggugat ijazahnya Pak Jokowi. Saya tidak punya kepentingan. Apa? Kepentingan saya tidak ada. Makanya itu ditolak. Ditolak oleh pengadilan tuh bukan karena pengadilannya salah. Gini, mari saya jelaskan. Biar nanti saudara kalau mencari celah ngatur pelanggaran presiden yang terlanjur terjadi itu di undang-undang kepresidenan mau diatur bagaimana. Saya dengar paper yang masuk sudah banyak. Coba nanti dipilih betul-betul. Ya begini. Yang gugat ijazahnya Jokowi ini pertama masuk ke gugatan peradilan perdata. Lah sudahlah, keabsahan ijazah kok digugat ke pengadilan perdata, pengadilan bilang bukan wewenang saya.
Jadi benar pengadilan itu bilang, NO, saya tidak dapat nerima ini karena bukan wewenang. Tugas pengadilan itu bukan mencabut ijazah. Terus jawab apa dong? Lagi pula, kalau perdata itu ya seperti teorinya, perdata itu yang menimbulkan hak dan kewajiban. Orang bisa melakukan gugatan perdata kalau ada perjanjian kontrak di antara kedua pihak di mana yang satu tidak memenuhi syarat. Kapan Pak Jokowi melakukan kontrak dengan orang yang menggugat itu? Mewakili siapa dia? Iya kan? Pengadilan begitu. Saya tidak membela Pak Jokowi, tidak juga membela pengadilan. Benar ya, justru kalau dia memutus salah. Pengadilan negeri itu. Terus kemana dong? Tidak ada kan? Pihak yang dirugikan siapa? Secara perdata. Siapa yang perdata itu kan pribadi dan badan hukum privat. Oh kalau gitu pindah ke PT UN. PT UN juga menyatakan tidak bisa menerima. Kenapa? Kalau saya dinyatakan mencabut ijazah tidak sah. Seharusnya Anda minta, kalau mencabut ijazah itu minta ke UGM. Karena UGM yang menerbitkan, masa PT UN? Dan lagi pula apa rugimu secara ketatanegaraan, ketatausahaan negaraan? Pencabutan itu minta ke UGM, kamu UGM yang mengeluarkan. Kok saya disuruh menyatakan tidak sah? Kalau Kalimantan suruh nyatakan tidak sah, pasti NO dong. Kalau mungkin minta agar pengadilan memerintahkan UGM untuk mencabut gitu, itu jadi perkara, pihaknya jadi UGM. Maka saya bilang, wah, UGM tidak usah melibatkan diri lah, apa buang-buang waktu begitu. Dan orang tidak berwenang juga. Lembaga hukum perdata privat, kelompok orang datang ke UGM memaksa saya meminta lihat ijazahnya Pak Jokowi, tidak bisa. Kalau begitu setiap orang bisa datang ke sana minta melihat ijazahnya Pak Mahfud apa. Oleh sebab itu sekarang saya katakan kalau gitu masuk ke pidana. Nah kalau ke pidana itu kan nggak masuk ke pidana. Malah yang dihukum orang yang menyebarkan berita bahwa ijazahnya palsu. Dihukum bener ya dihukum, masuk penjara 2 orang. Karena apa? Dianggap menyebarkan berita bohong. Sekarang masih di penjara, belum keluar. Maka yang punya ijazahnya tidak dipersoalkan. Sekarang jalurnya sudah masuk, tinggal politisnya bisa enggak? Karena yang dilaporkan sekarang ya. Yang dilaporkan sekarang itu adalah pemilik ijazah dan sudah dilaporkan ke Baris Krim. Nah kalau itu arahnya udah tepat, tinggal hukumnya nanti dinilai benar apa tidak. Itu palsu. Nah kalau gitu UGM boleh hadir, dipanggil pengadilan. Kalau cuma didatangi orang, saya minta ijazahnya, saya minta skripsinya untuk apa? Kalau saya enggak boleh. Sudah benar tuh UGM. Itu tadi ya Abangku. Memang pembahasan ijazah palsu ini sangat melelahkan, sangat menguras waktu dan tenaga pikiran, sangat lelah. Kita yang melihat seperti drama di televisi ini, selalu orang-orang ini yang muncul sangat lelah, capek. Tapi memang dari sudut pandang kita orang awam ya, kita orang awam. Ini berbicara kita sebagai orang awam atau masyarakat. Ketika mempunyai kepentingan tertentu terhadap ijazah ini, seperti yang disamakan oleh Prof. Mahfud MD tadi, bahwa memang sepertinya pihak-pihak yang mempertanyakan ijazah ini itu ada kepentingan lain, bahwa ingin yang dulu diputuskan oleh Bapak Presiden Jokowi itu ingin jika ijazah ini terbukti palsu, maka semua proses ini dianggap ilegal atau bisa tertolak atau tidak sah keputusan yang diambil oleh Pak Presiden Jokowi kita. Tapi apakah bisa seperti itu? Kan tidak mungkin. Secara tadi dijelaskan Prof. Mahfud MD juga secara ketatanegaraan ini tidak bisa seperti itu. Bukan seperti itu prosesnya. Maka ketika benar yang dikatakan Pak Prof. Mahfud MD tadi, yang seharusnya yang digugat adalah ya pihak yang mengeluarkan ijazah ini, silakan. Jika terbukti memang itu melanggar atau itu ya memang secara personal ke situ, bukan larinya ke kebijakan keputusan Pak Presiden Jokowi dulu kemudian gagal semua, tidak seperti itu. Justru ada potensi pidana terhadap orang-orang yang melaporkan ini, dan itu dianggap ujaran kebencian, menurunkan atau menjatuhkan nama baik seseorang, kemudian kebohongan,
kena undang-undang ITE, justru kena di pasal yang lain orang-orang yang melaporkan ini. Itu boleh abangku mau silakan komen jika ada yang setuju maupun tidak setuju dengan pemikiran kita masing-masing, boleh. Semua punya hak yang sama, semua punya ruang dan waktu yang sama untuk menyampaikan pikiran. Siapapun boleh, tidak harus pejabat, tidak harus orang yang berkepentingan, orang yang politik, tidak. Masyarakat juga mempunyai hak yang sama untuk bersuara sesuai dengan kemampuan masing-masing, termasuk saya sendiri juga sesuai dengan apa yang ada di pikiran saya sendiri, bisa salah, bisa benar. Semuanya terbuka. Itu abangku ya, mudah-mudahan cepat terselesaikan sehingga tidak kita dipertontonkan perdebatan-perdebatan yang semakin liar, semakin melebar, semakin banyak orang yang terkena. Sekarang sampai yang terbaru mantan rektor juga akhirnya sampai mencabut pernyataan. Kemudian kemarin juga ada pihak tertentu yang merasa dirugikan dan sudah melapor balik juga. Semakin banyak orang yang terlibat karena ini tidak segera dihentikan, tidak segera ditindaklanjuti. Semakin cepat memang semakin lebih baik sepertinya. Tapi entahlah, mudah-mudahan ada solusi yang terbaik untuk penyelesaian ijazah Pak Jokowi ini. Itu ya Bangku. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.